Pada video kali ini, kami berada di Dusun Jambu, Kelurahan Jurang-Jero, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di sebuah peternakan unggas skala kecil. Kami akan melakukan wawancara dengan peternak untuk mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan dan pengelolaan peternakan yang mereka jalankan. Simak terus videonya ya! Sebelumnya, Bapak mau izin apa Bapak boleh memperkenalkan diri? Nama saya Bung. Untuk alamat saya di Dusun Jambu, Kelurahan Jurang-Jero, untuk Kapanewon Ngawen. Mohon izin Bapak, apakah boleh bertanya tentang pengelolaan mentok saat ini? Ya boleh, monggo untuk boleh apa yang masih tanyakan kepada saya. Sejak kapan Bapak menjalankan usaha peternakan entok dan latar belakang apa yang dimulainya? Saya untuk peternak mentok mulai awal bulan Desember 2005. Untuk latar belakangnya saya peternak mentok karena mentok itu makannya mudah dan didapatkan untuk alternatifnya dan untuk berkembang biaknya juga cepat dan juga tahan penyakit. Dari segi unggas yang ada di mentok itu tahan penyakit. Dan lanjut pertanyaan kedua ya Pak, jenis entok apa yang diternakan dan apa tujuan utama usaha tersebut? Daging, telur, atau bibitnya? Untuk jenis mentok yang saya kelola ada 3 jenis. Yang pertama jenisnya jumbo, dragon, dan rambon. Untuk tujuan utama saya usaha mentok itu usaha pembibitan, bukan pembesaran ataupun daging. Saya kan untuk indukan, bertelur, nanti lepas jadi menti, anakan menti itu saya umur 7 hari saya jual. Itu. Dan lanjut pertanyaan ketiga ya Bapak, berapa jumlah entok yang dipelihara saat ini dan di mana lokasi peternakan mereka? Untuk semua entok yang saya kelola sampai saat ini sekira 40-an 3 ekor. Untuk kandangnya di sebelah rumah saya sendiri, kebun yang kosong. Tadi pertanyaan keempat ya Pak, berapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha peternakan entok? Untuk modal awal kandangnya saya bikin kandang sekitar 2 jutaan, dan untuk modal awal pembelian indukan mentok itu sekitar 2 juta. Jadi untuk totalnya semua 4 juta. Nah, juga ya Bapak. Dan lanjut pertanyaan kelima ya Bapak, kendala apa saja yang dihadapi pada masa awal perintisan usaha? Untuk itu kan saya mungkin ya belum pengalaman penuh. Saya kan baru 1,5 bulan untuk pemeliharaan mentok. Untuk caranya yang saya kendala pertama itu dulu awal saya itu penataan kandang. Penataan kandang sekalian pertama saya kembang, terus saat itu ada jantan, saya tampil jantan kok tarung terus. Terus itu saya koloni, saya sekat-sekat. Itu saya sekat. Dan itu untuk yang pertama itu masalah penataan kandang. Yang untuk kedua itu saya itu masih mencari cara-cara yang lebih biar cepat bertelur, bukan biar cepat bertelur. Saya berngobrol sama mereka ataupun saya dari sosmed itu biar cepat bertelur dan telurnya itu berarti itu makannya banyak protein seperti jagung, makan-makannya banyak protein. Lanjut pertanyaan ke-6 ya Bapak, bagaimana kondisi dan sistem kandang yang digunakan dalam peternakan ini? Untuk
Untuk sistemnya saya koloni, dalam satu koloni itu dalam arti saya sekat-sekat. Untuk saat ini saya buat 5 sekat. 5 sekat itu ada yang sekat 1 sampai sekat 5 itu saya berikan indukan betina itu 6, rata-rata 6:1. Satu sekat itu 6 betina, 1 jantan, dan 4 sekat. Dan 1 sekat itu saya kasih mimpi anakan itu saya jadikan satu koloni, 1 sekat. Karena kalau dicampur sama indukan nanti kalah semuanya mimpi itu. Yang pertama masalah kalah pakan, nanti kecentat ataupun sangat kecil tidak bisa berkembang secara maksimal. Terus nanti bulunya dipatok kan seperti itu, jadi nggak secara maksimal. Dan lanjut pertanyaan kedua, Bapak, fasilitas apa saja yang tersedia untuk menunjang kegiatan peternakan entok? Yang pertama itu stok pakan yang memadai, dan nanti saya itu alternatif makanan, ada yang alternatif, ada yang pabrikan. Dan setelah itu saya seperti kayak jengkol itu kan gratis, nggak beli yang nggak beli gratis, kayak daun pisang enggak ada. Jadi saya beli satu sama campuran konsentrat atau daging, itu saya campuri peternakan, dan juga saya campuri sama tetes tebu. Saya juga punya blender untuk mengolah mesin pencacah itu saya cacah. Setelah itu saya fermentasi, masukkan ke tong selama 5 hari, saya masukkan tong. Setelah itu bisa fermentasi. Jadi kalau fermentasi jadi itu karena harum kayak tape. Lalu setelah itu baru jadi. Kalau membusuk nggak jadi. Karena itu kalau harum 5 hari dibungkas, setelah 5 hari dibungkas seperti itu lalu dimakan. Itu udah kalau untuk fermentasi proteinnya tinggi daripada yang lawan seperti yang belum difermentasikan seperti itu. Dan saya juga ada pilingan, saya pilih jagung, piling itu kan menunjang protein tinggi untuk hasilnya telur. Oke, Bapak. Dan lanjut pertanyaan ke-8 ya, Bapak. Jenis pakan apa saja yang diberikan kepada entok dan bagaimana sistem pemberiannya? Untuk campuran entok seperti yang tadi saya pertanyaan yang Mas sampaikan sebelumnya, itu ada ecek gondok saya cacah, sisa nasi, terus konsentrat, terus pilingan jagung, terus sama kaktus, cairan PM4 peternakan, dan juga tebu. Karena untuk tebu itu kan stamina, seperti biasa. Itu PM4 peternakan itu untuk peternakan, dan juga kotorannya biar nanti tujuannya juga dibalas. Kan kita ada di tengah lingkungan, ada teluduk, jangan sampai kita punya usaha mengganggu tetangga sekitar. Kan seperti itu untuk PM4 biar kotoran juga. Seperti itu untuk pemberian pakannya saya berikan setiap hari itu 2 kali, pagi sama sore, untuk kita konsisten. Kalau mati pemberian konsisten itu pagi itu ya sekitar jam 7 terus, sama untuk sore jam 5 jam 5. Untuk pemakanan memberikan makan itu lebih banyak sorenya daripada pagi, karena paginya itu kan banyak aktivitasnya. Untuk malamnya, sorenya pemberian lebih banyak. Tujuannya nanti kalau malam itu, untuk malam itu banyak istirahatnya. Kalau dia itu jadi daging. Dan lanjut pertanyaan kesembilan, Bapak, bagaimana cara perawatan dan pemeliharaan entok dilakukan setiap hari? Untuk perawatannya ya seperti saya sampaikan tadi, untuk makannya itu 2 kali.
jelas 2 kali jangan sampai kelaparan, pagi dan sore. Dan untuk air minum itu kan saya ganti setiap pemberian makan juga, pagi dan sore. Jangan sampai cuma ditambahin jangan. Karena air yang berminyak lebih dari 1 hari untuk makan itu kan kotor, bakteri, sumber penyakit. Nah, seperti itu. Dan lanjut ke pertanyaan itu, apakah yang dilakukan vaksinasi atau pencegahan penyakit, dan penyakit apa yang paling sering menyerang? Untuk vaksinasi, ya, kalau vaksinasi itu sampai saat ini saya selama 1,5 bulan belum pernah saya vaksinasi, karena itu saya penjagaan penyakit, saya semprot, saya ada jasa khusus untuk kandang. Saya seminggu sekali kandang itu saya semprot, yang nggak ada penyakitnya. Dan juga alhamdulillah sampai saatnya yang tempat saya itu saya semprot, seminggu sekali saya semprot. Dan juga untuk seminggu sekali saya beri jamu sih, tapi itu jamu Jawa. Tapi jamu Jawa itu saya blender itu kayak jahe, kunyit, temulawak, dan bawang putih. Itu saya jadikan satu, saya blender. Setelah saya blender, nanti setelah blender campuri cair lah mas, saya campuri air. Setelah itu saya campuri juga M4 sama tetes tebu. Dan setelah itu jadikan satu, nanti saya coba beri air itu paling rendah 2 liter lah. Saya campurkan 2 liter. Setelah itu kan saya campurkan ke pakan. Saya aduk. Setelah itu saya kasihkan ke mentok. Yang alhamdulillah setelah saya diberi jamu pagi ini, yang diberi jamu sore aja. Sore itu nutrisinya biar masuk dalam tubuh, masuk kan. Kalau malam kan nggak banyak aktivitas sama gula. Jadinya biar masuk. Dan itu kita konsisten untuk pemberian jamu itu dan penyemprotan kandang itu seminggu sekali. Dan lanjut pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pada usia berapa entok biasanya dipanen? Untuk pemanenan itu kan seperti tadi awal saya sampaikan ya mas. Untuk pemanenan saya itu jual anakan, jual mimpi. Jual mimpi itu 7 hari setelah menetas baru saya jual. Bukan indukan yang saya jual, untuk pembesar bukan, daging bukan, saya untuk pembesar. Itu netas itu anakan mimpi itu umur 1 minggu baru saya jual. Oke, baik ya. Dan lanjut pertanyaan kedua belas ya Bapak, bagaimana proses permanenan entok dilakukan? Proses permanenan entok itu ya itu 7 hari itu saya jual. Bukan tadi kan itu kan saya jual sore karena sore terus 7 hari setelah netas saja. Dan lanjut pertanyaan kedua belas ya Bapak, kemana hasil panen entok dipasarkan dan bagaimana sistem pemasarannya? Ini kan saya belum lama, 1 bulan kan saya buka. Nah, ini kan untuk pemasaran itu kita secara offline dan online. Dalam arti offline itu ya kita banyak teman di sini, ngobrol-ngobrol teman, oh semester sulung kan, kalau dapat dia, wah aku beli dari tempatmu, jadi kan offline kan. Untuk online kan banyak cara, ada banyak kan sekarang sosmed kan, ada Facebook, TikTok, IG, kita gunakan, sosmed yang bijak yang bagus kita pergunakan sebaik mungkin. Untuk itu kita menghasilkan uang kan mas, bukan kita untuk sosmed aja
sekolah aja kita benar mengajar ya udah kita posting aja ya saya posting di Facebook. Nah kan ada toh itu saya masuk ke grup jual beli unggas, ada yang ada di Klaten, ada yang di Indonesia. Ada pertanyaan ke 14 ya Bapak. Kendala apa yang sering dihadapi dalam proses pasca panen dan pemasaran? Untuk kendala ini, untuk saat ini kan harga itu kan anjlok, jadinya kan untuk kita jual dengan harga rendah. Sedangkan untuk pakan pabrikan kayak seperti tadi saya sempat beli bekatul ataupun konsentrat masih harganya tinggi. Untuk keseimbangannya itu kurang. Kita kayak kerja tadi tapi tetap bertahan kan, kayak nungguan ada kalanya harganya naik kan seperti itu. Lanjut pertanyaan ke-15 Bapak, apa tips dan strategi yang dapat Bapak bagikan agar usaha peternakan entok dapat berhasil dan berlanjut? Untuk itu ya intinya kan kita suka dulu sama ternak itu suka dulu. Tetap semangat dan konsisten, jangan kendor. Walaupun dengan benturan harga entok rendah, pakan mahal, kita kendor. Untuk pemeliharaannya itu asal-asalan, jangan seperti itu. Dan untuk yang kedua, pada saat kandang kita harus teliti. Kita waktu memberikan pakan mentok ya, kita harus teliti juga. Memberikan, kita harus tahu mana, itu ada mentok yang kurang sehat ya, segera berikan jamu alternatif. Setelah itu dikarantina sendiri, jangan sajikan satu sama teman-teman. Yang jelas tipsnya tetap semangat dan konsisten, jangan kendor. Dan sebelumnya terima kasih ya Bapak atas waktu dan perhatian yang telah Bapak berikan kepada kami, dan semoga wawancara ini berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi kita semua. Ya Mas, sama-sama Mas. Mudah-mudahan aja untuk pembinaan kita cepat berkembang. Sementara masih sekitar 43 lah, sampai bisa ratusan. Sementara ini masih taraf pengembangan, belum sana juga. Semoga usaha Bapak dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Bapak. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bapak.